Udah masuk lagi belum ya? Berapa orang? Baru 4 orang. Udah dikasih tahu kan, Dek? Berapa orang nih yang masuk? 5 orang ya? Iya, oke. Udah sampai ya? Ya. Berapa orang? Belum. Bentar ya. Tunggu yang lain masuk. Sambil ini ya, sambil saya jelaskan ya. Jadi ini hormon aldosteron ya. Dia akan mengendalikan kadar ion natrium. Nah, hormon aldosteron ini produksinya akan dikendalikan oleh kelenjar pituitari, akan dikendalikan oleh hipotalamus. Seperti kita belajar kemarin anatomi fisiologi reproduksi ya, bahwa ada umpan balik negatif. Jadi kalau aldosteronnya ini sudah banyak, maka dia akan memberi warning atau memberi peringatan ke kelenjar pituitari bahwa produksi aldosteronnya sudah banyak. Nah, kelenjar pituitari akan memberikan peringatan kepada hipotalamus, sudah cukup, hormonnya sudah cukup. Nah, demikian juga kalau aldosteronnya rendah, maka hipotalamus itu akan menyuruh kelenjar pituitari untuk memproduksi aldosteron. Kalau dari hipotalamus memerintah ke kelenjar pituitari, itu artinya adalah umpan balik positif. Kalau umpan balik negatif, kebalikan. Dari aldosteron memperingatkan kelenjar pituitari kemudian akan memberikan peringatan pada hipotalamus. Itu yang namanya umpan balik negatif. Ya, sudah. Kemudian next. Nah, ini fungsi homeostasis ginjal juga dipengaruhi oleh hormon antidiuretik ya, atau ADH tadi ya, atau vasopresin untuk menekan sekresi air. Intinya apa? Ini namanya hormon antidiuretik. Jadi biar airnya nggak keluar dari tubuh kita. Biar kita nggak banyak ngeluarin air pipis, atau biar kita tidak banyak mengeluarkan urin. Prosesnya adalah saat tubuh kekurangan cairan, ya, konsentrasi air dalam darah akan menurun. Nah, saat kekurangan cairan ini kita akan merasa haus ya. Tandanya kita merasa haus, lemes, maka tubuh akan memperingatkan otak untuk menghasilkan apa ini? ADH atau hormon antidiuretik atau vasopresin. Untuk apa? Biar apa? Biar cairan yang masih ada di dalam tubuh kita itu tidak keluar. Ini akibatnya sekresi antidiuretik hormon meningkat dan dialirkan oleh darah menuju ginjal. Antidiuretik hormon meningkatkan permeabilitas sel terhadap air dan permeabilitas saluran pengumpul. Intinya yaitu urinnya
Nih, air akan berdifusif keluar dari tubuh kolektifus, lalu masuk darah, memulihkan konsentrasi air dalam darah. Artinya apa? Ini hormon antidiuretik itu mencegah biar airnya tidak keluar. Ya, kalau kita haus, kita kekurangan cairan, maka urinnya akan menjadi lebih sedikit dan pekat. Ya, kalau kita intinya kalau kita minum sedikit, kita olahraga, itu kan cairannya yang keluar banyak ya. Maka hormon ini akan diproduksi biar apa? Biar tidak banyak cairan yang akan keluar. Nih, kalau kita kekurangan cairan, maka urin akan menjadi lebih sedikit dan bersifat pekat. Kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal sebagian besar dalam bentuk amonia. Amonia ini yang akan memberikan ciri khas bau yang khas di urin. Ya. Tubulus proksimal adalah tempat utama reabsorpsi bikarbonat dan pengeluaran asam. Ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Ginjal dan keseimbangan elektrolit, ya, bahwa ginjal ini yang akan mengatur elektrolit tubuh. Pengaturan keseimbangan cairan perlu memperhatikan dua parameter penting, yaitu volume cairan ekstrasel dan osmolaritas cairan ekstrasel. Jadi keseimbangan elektrolit yang dijaga adalah cairan ekstraselnya. Nanti kita cairan intrasel, cairan ekstrasel, cairan intravaskuler. Nanti akan kita pelajari di keseimbangan cairan dan elektrolit. Tapi yang jelas, ginjal, tolong di-mute siapa yang belum mute. Siapa ya yang belum ini ya? Nih, ya, jadi volume cairan yang mana yang akan dijaga keseimbangannya ginjal adalah volume cairan ekstrasel, jadi di luar sel. Ginjal mengontrol volume cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan garam dan mengatur osmolaritas cairan ekstrasel dengan mempertahankan keseimbangan cairan. Ya, intinya ini. Intinya adalah ginjal akan menjaga keseimbangan elektrolit pada cairan ekstrasel. Mengatur keluaran garam dan air dalam urin sesuai kebutuhan untuk mengkonsumsi asupan. Kalau urinnya banyak, kalau kita minumnya banyak ya akan dikeluarkan dalam jumlah banyak. Tapi kalau kita minumnya sedikit, terus ditambah aktivitas seperti olahraga, maka urinnya akan keluar sedikit. Nah, ini yang akan diatur oleh ginjal. Susah amat ya. Nih, kemudian organ itu tadi kita mempelajari organ ginjal ya. Kemudian selanjutnya organ ureter. Siapa yang belum ini ya? Kok nggak sadar kalau belum unmute ya? Sudah? Siapa sih? Sudah mute semua? Profesor yang 2 liter berapa? Yang ini berapa? 200. Apa ya yang belum unmute ya? Yang lagi jualan. Ureter ya, kita masuk ke ureter. Ureter atau di bawah ginjal adalah organ berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria. Jadi ureter itu menghubungkan antara ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Perpanjangan tubuler berpasangan dan berotot dari pelvis renalis yang menentang sampai vesika urinaria. Jadi dari pelvis renalis itu akan keluar ureter sampai ke vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 cm dan diameternya 4 sampai 6 mm. Coba tolong ya. Udah diem ya. Ureter. Dindingnya terdiri atas 3 lapisan. Lapisan fibrosa paling luar, lapisan otot di bagian tengah, dan epitelium mukosa di bagian dalam. Lapisan otot ini memiliki aktivitas peristaltik, jadi dia punya gerakan mendorong. Seperti makanan ya, ada gerakan peristaltik. Dia akan gerakan yang akan mendorong urin masuk ke dalam vesika urinaria. Setiap ureter akan masuk ke kandung kemih atau vesika urinaria melalui sphincter.
Sphincter itu ibaratnya adalah katup atau pintu ya yang bisa membuka menutup untuk mengeluarkan urin dan biar tidak balik lagi urinnya. Ini namanya sphincter. Seperti di reproduksi pencernaan ya, di lambung itu ada sphincter. Duodenum juga ada sphincter. Fungsinya apa? Untuk mengalirkan urin ke step berikutnya, biar urinnya tidak balik lagi ke step sebelumnya. Ya, air kemih yang secara teratur mengalir akan terkumpul di dalam kandung kemih. Ya, ini adalah ureter. Ya, ini seperti ini, anatominya seperti ini. Kemudian vesika urinaria. Jadi cuma sistem urinaria itu agak lebih mudah dibandingkan yang lain karena organnya cuma ginjal, ureter, vesika urinaria, terus selanjutnya adalah uretra. Vesika urinaria adalah organ muskuler berongga yang berfungsi sebagai kontainer penyimpan atau menampung urin sementara. Lokasi pada laki-laki terletak tepat di belakang simfisis pubis atau tepat di belakang tulang kemaluan, di depan rektum. Pada perempuan terletak agak di bawah uterus di depan vagina. Struktur vesika urinaria ada 4. Lapisan serosa paling luar, otot, submukosa, dan mukosa. Yang sering dibahas adalah otot destrusor. Ya, nama otot pada vesika urinaria adalah otot destrusor. Karena apa? Kalau ada gangguan pada otot destrusor, itu bisa menimbulkan beberapa penyakit. Kemudian ada trigonum ya, karena bentuk kantung kemih itu kan seperti segitiga. Ini ya bentuk trigonum. 1, 2, 3 seperti segitiga. Ini adalah lapisan otot detrusor. Otot. Yang paling luas serosa, detrusor ya, dan selanjutnya. Uretra. Uretra merupakan saluran sempit, jangan lupa deh, sempit yang berpangkal pada kandung kemih, menyalurkan air kemih keluar, ya, menghubungkan kantung kemih atau vesika urinaria ke luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi, ya, dan sistem seksual. Dia akan mengalirkan sperma. Jadi berfungsi dalam sistem reproduksi dan berfungsi sebagai sistem ekskresi karena mengeluarkan urin. Uretra pada wanita. Pada wanita panjangnya uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya apa? Uretra wanita itu lebih pendek, maka dia lebih sering terkena infeksi saluran kencing karena uretranya lebih pendek. Ya, infeksi kantung kemih atau sistitis atau infeksi saluran kemih. Ya. Sistitis itu infeksi di kandung kemih. Tapi kalau ISK itu bisa di ginjal, bisa di ureter, bisa di kandung kemih, bisa di uretra. Uretra pada pria itu sekitar 20 cm dan berakhir pada ujung penis. Dibagi menjadi 4 bagian. Uretra yang letaknya setinggi prostat namanya pas prostatika. Uretra yang ini pas prostatika ya, ini pas prostatika. Kemudian pas membranosa. Ini sama ini ya. Kemudian pas membranosa sekitar 1,5 cm dan terdapat kelenjar bulbo-uretralis atau kelenjar Cowpery. Kemudian pas spongiosa karena apa? Dia berada di dalam corpus cavernosa dan berada di corpus spongiosa ya, bukan cavernosa. Uretra itu letaknya di corpus spongiosa. Ini salah ini. Uretra nggak ada di corpus cavernosa, sekitar 15 cm dan melitas di corpus spongiosum penis. Ini ya, jadi uretra ini masuk ke sini. Maaf ini saluran dari testis. Ini uretra ini.
keluar di sini. Ini bisa sebagai fungsi reproduksi dan fungsi ekskresi. Reproduksi karena dia mengeluarkan sperma, ekskresi karena dia mengeluarkan urin. Ya, ini adalah proses ini adalah proses produksi urin. Ada fase filtrasi, ada fase reabsorpsi dan fase augmentasi. Filtrasi ada di sini, glomerulus dan tubulus proximal. Reabsorpsi ada di lengkung Henle, ya. Terus augmentasi ada di distal sampai collectivus. Ya. Proses produksi urin ada 3, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi atau sekresi. Filtrasi oleh glomerulus, reabsorpsi oleh tubulus, augmentasi atau sekresi oleh tubulus. Ini tubulusnya beda-beda. Nah, sekarang kita fase 1 filtrasi oleh glomerulus. Jadi darah itu disaring di glomerulus kecuali protein. Karena protein ini tidak akan dibuang melalui urin. Kalau di dalam urin kok kita sampai menemukan protein, berarti terjadi kebocoran glomerulus. Jadi ada beberapa pasien yang kan biasanya pemeriksaan rutin ya, ada pemeriksaan urin, ada pemeriksaan darah. Nah, kalau pada pemeriksaan urin kok ditemukan protein positif pada urin, berarti ada sesuatu di sistem urinaria atau kemungkinan ada di ginjal. Jadi ada kebocoran glomerulus ginjal. Cairan yang tersaring ditampung oleh kapsul Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium, klorida, sulfat, bikarbonat yang akan diteruskan ke tubulus ginjal. Ya. Nah, selain terjadi penyaringan, maka akan terjadi pengikatan kembali. Jadi diambil lagi sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Ya, filtrasi itu kan penyaringan, tetapi tidak semua ikut disaring karena ada beberapa sel darah, keping darah, sebagian protein plasma yang akan diabsorpsi lagi. Reabsorpsi, setelah filtrasi ada reabsorpsi. Berarti mengabsorpsi kembali. Yang tadi pada filtrasi kan ada juga yang diabsorpsi. Nah, di fase reabsorpsi, direabsorpsi lagi, sisanya direabsorpsi lagi. Terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Ya. Pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Nah, karena ada reabsorpsi, maka volume urin manusia itu hanya 1% dari filtrat glomerulus. 99 filtrat diabsorpsi lagi, direabsorpsi. Sisanya, nah ini yang akan dibuang masuk ke dalam contortus distal. Augmentasi adalah proses sekresi, adalah proses penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke tubulus contortus distal. Apa saja yang tidak berguna? Ada hidrogen, ada sisa ion hidrogen, ada kalium, ada amonia, ada urea, kreatinin, racun, dan lain-lain. Ini yang akan dikeluarkan melalui urin. Jadi ini kalau gambar ya, yang merah itu adalah reabsorpsi. Kalau yang hijau itu sekresi. Jadi yang hijau ini akan dibuang. Di sini terjadi reabsorpsi lagi. Di tubulus Henle terjadi reabsorpsi lagi. Di distal terjadi sekresi. H-nya dibuang, kaliumnya dibuang, ureanya dibuang. Tapi terjadi reabsorpsi H2O. NaCl, garam direabsorpsi lagi. Ini adalah skema yang menjelaskan tadi. Jadi hormon yang mempengaruhi pembentukan urin ada aldosteron, ADH, prostaglandin, dan glukokortikoid. Tadi hormon aldosteron sudah ya Dek, dia akan mengatur kadar natrium dan kalium. Contohnya apa? Kalau aldosteron itu tinggi, maka dia akan meningkatkan reabsorpsi natrium dan mengeluarkan sekresi atau mengeluarkan kalium. Gini, nih sebentar. Hormon aldosteron disekresi oleh kelenjar adrenal yang akan meningkatkan absorpsi natrium, ya. Pelepasan aldosteron dirangsang oleh perubahan konsentrasi kalium natrium serum serta sangat efektif dalam mengendalikan hiperkalemi, ya kan? Karena hormon aldosteron itu mencegah terjadinya hiperkalemi karena kaliumnya itu dibuang.
ya, sekresi kalium. Jadi kaliumnya dibuang. Kalau hormon aldosteronnya itu tidak ada atau kurang, maka akan terjadi hiperkalemi. Nih, saya sedikit. Hiperkalemi itu kelebihan kalemi. Kalium pada proporsi yang normal, pada kadar yang normal, itu akan menjaga fungsi otot, saraf, dan jantung, juga menjaga keseimbangan elektrolit. Tapi kalau hiperkalemi, contohnya gagal ginjal ya, karena ginjal fungsinya mengeluarkan kalemi. Tapi karena gagal ginjal, kaliumnya tidak bisa keluar, maka terjadi hiperkalemi atau menumpuk di dalam darah. Hiperkalemi gejalanya apa? Bisa lemah otot, bisa kesemutan, bisa gangguan irama jantung. Jadi hiperkalemi itu nggak boleh, hipokalemi juga nggak boleh, harusnya normal-normal saja. Nih, hormon yang tadi ADH ya, kalau kita ADH atau antidiuretik hormon. Kalau tubuh kita itu kadar airnya sudah sedikit, maka tubuh akan mengeluarkan ADH biar apa? Biar tidak semakin banyak dikeluarkan melalui air pipis, tidak dikeluarkan melalui keringat. Jadi kalau kita sudah, misalnya kita olahraga, naik sepeda ya, siapa yang suka sepedaan pagi, kita nggak bawa minum, padahal keringatnya keluar terus. Makanya biar kita tidak dehidrasi, maka hormon ADH atau vasopressin ini akan keluar. Jadi dia akan memperingatkan kita, oh ini nih kurang cairan nih, kamu harus haus. Nah kita akan merasa haus. Habis haus kita akan minum. Cara yang lain yaitu adalah biar cairannya tidak semakin banyak yang keluar. Makanya dinamakan antidiuretik hormon. Diuretik itu artinya pipis, anti pipis hormon ya. Ini. Prostaglandin juga berperan dalam natrium, keseimbangan natrium. Kemudian glukokortikoid juga akan berperan pada reabsorpsi natrium dan air. Glukokortikoid ini akan dihasilkan oleh pankreas. Nanti akan kita pelajari di sistem endokrin. Kemudian ini sudah ya mekanisme pembentukan urin tadi ya, dari filtrasi, dari filtrasi, reabsorpsi, kemudian augmentasi. Nah ini dari sekitar 1200 cc darah yang melalui glomerulus setiap menit terbentuk 120 sampai 125 cc filtrat. Setiap harinya dapat terbentuk 150 sampai 180 liter filtrat. Ya, tapi dari sekian ini hanya 1% atau 1,5 liter yang akan dikeluarkan sebagai urin karena yang lainnya akan direabsorpsi oleh tubuh lagi. Komposisi urin. Jumlah per 24 jam adalah kurang lebih 1,5 cc, warnanya benih muda. Kalau dia dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan, tergantung dari diet obat-obatan dan sebagainya. Kalau adik-adik minum Enervon C ya, vitamin C, urin adik-adik pasti akan berwarna kuning karena di situ ada selaput, di tabletnya itu ada selaput gula yang berwarna kuning, itu akan dikeluarkan melalui urin. Bau khas urin khas, baunya adalah amonia, berat jernih 0,15 sampai 1,0,20. pH urin normal berada di angka 4,5 sampai 8. pH urin neutral itu 7. pH urin dinyatakan asam kalau di bawah 5. Dikatakan basah kalau di atas angka 8. Ya, itu. Komposisi urin. Urin terdiri dari kira-kira 95% air. Zat-zat sisa nitrogen berasal dari metabolisme protein seperti asam urea, amonia, dan kreatinin. Komposisi urin ada elektrolit, ada natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Ada juga pigmen, bilirubin, urobilin yang akan memberikan warna pada urin. Faktor yang mempengaruhi produksi urin ada hormon ADH ya, terus usia. Kalau balita itu produksi urinnya akan lebih banyak. Kalau lansia karena minumnya kurang ya, karena kebutuhannya juga berkurang maka produksi urinnya akan berkurang. Gaya hidup dan aktivitas olahraga maka produksi urin juga akan berkurang kalau tidak diimbangi dengan minuman yang baik. Kondisi kesehatan sakit maka urinnya juga akan berkurang. Psikologis ya, cemas itu maka dia akan pipis terus. Kita mau ujian ya, mau masuk ujian, nah psikologis maka produksi urinnya akan meningkat. Cuaca kalau dingin maka produksi urinnya akan banyak, tapi kalau panas produksi urinnya akan menurun karena sudah cairan keluar melalui keringat. Juga
pengaruh oleh jumlah air yang diminum. Mikturasi atau miksi atau pipis, ya dalam arti kata adalah mikturasi itu adalah pipis. Ada proses pembuangan urin dari dalam tubuh. Timbulnya refleks rasa ingin buang air kecil bila tertimbun urin 200 sampai 300 cc dalam vesika urinaria. Jadi kalau kantong kemihnya sudah ada isi 200 sampai 300 cc atau sekitar 1 aqua gelas itu, maka akan ada rangsang atau refleks miksi. Dimulai dari ginjal, ureter, proses miksi dimulai dari ginjal, ureter, vesika urinaria sampai uretra. Volume urin yang wajib dikeluarkan. Ya, volume urin yang wajib dikeluarkan individu perharinya dipengaruhi oleh osmolaritas minuman atau makanan yang diminum. Jadi tergantung dari kepekatan minuman atau makanan yang diminum. Misal jika kita minum 1 liter air laut dengan konsentrasi 2400 miliosmol, maka volume urin yang dikeluarkan dapat dihitung dengan 2400 dibagi 1200 sama dengan 2 liter. 1200 merupakan kemampuan pemekatan urin maksimal. Ini kalau kita minum 1 liter, ini contohnya ya kalau kita minum 1 liter air laut. Dan ini adalah glomerulus, rangkaian kapiler glomerulus atau ya rangkaian kapiler itu yang namanya glomerulus. Ini adalah kapsula Bowman. Ya, korteks renal, medula renal, ini kaliks minor, kemudian masuk ke kaliks mayor, kemudian masuk. Oh, ini vena, maaf. Ini kaliksnya di sini, masuk ke sini. Sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo? Ada yang mau bertanya? Ya, jadi gimana? Silakan. Ya, izin bertanya Bu dari Ya. Puji Astuti. Tentang reproduksi tadi yang laki-laki. Jika testisnya laki-laki itu tentang sperma sama keturunan kayak gitu loh Bu, kesuburan laki-laki. Gimana? Soalnya putus-putus nih. Diulang lagi ya Bu. Diulang boleh, ditulis boleh coba. Kalau misalnya ini soal putus-putus. Oh, ini ya apa? Ditulis aja Bu. Tadi apa ya? Antara sperma kemudian dengan uretra atau penis? Ya, tentang reproduksi laki-laki. Sperma itu testis laki-laki besar 1 apa mengganggu tentang kesuburan laki-laki? Besar testis itu kan ada ukuran normalnya. Kemudian memang ada yang lebih besar salah satu. Tinggal seberapa besarnya. Gitu loh Mbak. Maka kalau misalnya ada pasien dengan keluhan testis besar itu bisa karena hernia. Tahu hernia? Ya, jadi hernia itu tedun atau kalau orang Jawa bilang turun berok. Itu testisnya juga akan besar sekali. Bisa salah satu besar, bisa dua-duanya besar sekali. Jadi kalau testis besar itu tergantung kausanya. Tergantung penyakitnya dulu. Kalau besarnya nggak normal ya jelas akan mempengaruhi produksi sperma. Tetapi pada normalnya testis memang salah satu besar. Coba mas-mas yang punya besar salah satu atau dua sama? Kita belajar ilmiah loh ya, kita belajar medis loh ya, nggak bicara yang apa-apa. Salah satu Bu. Nah itu besar salah satu, tinggal lebih besarnya itu normal atau besar sekali itu kita harus periksa dulu. Tapi kalau besar lebih dari normal biasanya ada gangguan gitu. Ya akan mempengaruhi kesuburan, jelas akan mempengaruhi kesuburan. Bisa mempengaruhi produksi sperma karena apa? Sperma itu nggak tahan panas, nggak tahan dingin. Terus salurannya bagus apa enggak itu juga akan mempengaruhi. Begitu. Sudah jelas? Ya, sudah Bu. Ada lagi? Ini nanti kalau misalnya tiba-tiba mati, mohon maaf ya. Ini masih 9 menit.
Ada lagi? Karena pada klinik di poli penyakit dalam akan banyak sekali orang dengan penyakit ginjal. Darah tinggi lama-lama juga akan sakit ginjal. Diabetes mellitus lama-lama juga akan sakit ginjal. Makanya sistem urinaria, mekanisme keseimbangan air, keseimbangan asam basa, keseimbangan elektrolit, terus kok bisa orang itu bengkak, itu semuanya ada di anatomi fisiologi ginjal. Makanya adik-adik harus pahami betul-betul. Ginjal, kalau rusak ginjal itu kan fungsinya untuk mengeluarkan urin. Kalau rusak berarti urinnya nggak bisa keluar. Nah, kalau urin nggak bisa keluar, akhirnya apa? Airnya numpuk di mana? Cairannya numpuk di mana? Di dalam tubuh, jadilah bengkak. Kalau sudah bengkak, itu orangnya seperti apa? Dia akan sesak nafas karena apa? Cairannya juga akan ngumpul di paru-paru. Gitu, ya. Jadi silakan nanti sistem urinaria ini dipelajari fisiologinya. Kalau anatominya kan adik-adik sudah paham ya. Ginjal isinya glomerulus sama tubulus. Ureter ya cuma saluran pipa. Kandung kemih ya hubungannya cuma kandung kemih kelainannya cuma paling tumor, batu, ya uretra ya paling struktur uretra. Nah, yang ginjal ini yang kompleks. Karena penyakit-penyakit di ginjal ini akan banyak adik-adik temui di poli dalam. Gitu. Begitu ya, silahkan dipelajari lagi. Ada lagi yang tanya? Nggak ada ya. Saya akhiri ya. Oke. Demikian kuliah kita siang hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah aktif mengikuti kuliah saya. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi masih kurang sempurna, kurang jelas dan lain sebagainya. Kalau adik-adik masih kurang jelas bisa WA saya, silahkan kalau mau tanya. Atau kalau misalnya adik-adik masuk angin atau apa WA saya juga silahkan. Ya, demam atau apa, pusing atau apa, atau ada keluhan apa silahkan WA saya, nggak apa-apa. Insya Allah saya jawab, tapi ya sabar nunggu jawaban karena saya nggak setiap saat pegang HP. Gitu ya, Dek ya. Saya akhiri ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.